Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari CSS. Kita akan pelajari tentang penggunaan display dalam CSS. Oke, jadi untuk mengatur flow layout itu menggunakan properti display. Dan umumnya display yang ditampilkan berupa elemen block dan inline. Contoh di sini adalah span. Span itu displaynya adalah inline. Walaupun tanpa kita tentukan CSS-nya, maka span itu selalu inline. Nah, kemudian ada elemen block. Elemen block adalah elemen dengan display block, memulai dari baris baru dan menggunakan lebar penuh yang tersedia dari kiri ke kanan. Jadi, contohnya adalah div, kemudian H1 sampai H6, kemudian paragraf, form, header, footer, section, dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk elemen inline itu adalah elemen dengan display inline, tidak memulai baris baru, dan menggunakan lebar sesuai lebar kebutuhan konten elemen. Contoh untuk elemen inline antara lain adalah span, kemudian anchor, dan juga image. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya, tapi sifatnya hampir sama dengan span, anchor, dan image. Kemudian kita juga bisa menyembunyikan elemen dengan display none. Jadi display none akan menyembunyikan elemen dan space-nya tanpa menghapus elemennya. Contoh kalau misalkan kita membuat tombol dengan ID misalkan tombol display none. Jadi tombol itu tidak akan ditampilkan kalau misalkan kita menggunakan display none. Dan space yang dibutuhkan oleh tombol itu juga disembunyikan. Oke, jadi kalau misalkan kita klik tombol, kemudian kita tentukan misalkan dengan jQuery, misalkan kalau misalkan kita klik maka akan tersembunyi, itu bisa kita akali dengan display none. Kita klik kemudian tersembunyi, jadi tidak ditampilkan di browser baik elemennya maupun space yang dibutuhkan. Nah, untuk menampilkannya lagi bisa menggunakan block atau inline. Oke, jadi kalau misalkan display none itu tidak ditampilkan, kalau misalkan menggunakan nilai dari properti display yang lain, itu pasti akan ditampilkan. Oke, kemudian kita juga bisa mengoverride. Elemen dengan display block bisa ditampilkan secara inline dan sebaliknya. Jadi elemen inline juga bisa ditampilkan secara block. Contoh kalau misalkan ada sebuah span, kemudian kita akan coba display secara block. Jadi dia akan memulai baris baru dan lebarnya akan menyesuaikan dengan kontenernya. Oke. Nah, misalkan kita balik dengan H1 dan di display secara inline. Oke, seperti ini. Jadi kebalikannya, harusnya H1 itu displaynya block dan span yang displaynya inline. Sekarang spannya yang displaynya block, H1 yang displaynya inline. Oke, nanti kita akan contohkan setelah kita menyelesaikan ini. Kemudian ada visibility. Visibility itu jika elemen dengan visibility hidden akan menyembunyikan elemen tapi tanpa menyembunyikan kebutuhan space-nya. Jadi space kosong masih terlihat. Jadi ini adalah seperti halnya display none, tapi space-nya masih ada. Kalau misalkan display none itu space-nya akan disembunyikan, tapi kalau visibility itu hanya menyembunyikan elemennya saja. Oke. Contohnya di sini adalah sebuah image dengan visibility hidden. Maka image itu tersembunyi, tapi space dari image itu masih tersedia. Jadi istilahnya kalau visibility itu bersifat transparan seperti itu. Nah, untuk menampilkan lagi bisa menggunakan nilai visible. Jadi visibility visible. Oke, di sini kita akan langsung lanjut di codingnya. Jadi di sini kita buat template HTML seperti biasa dan kemudian kita pasangkan ke sebuah CSS eksternal dan nanti kita akan ketikkan kodenya di sini. Oke, ini untuk CSS-nya masih kosong. Oke, kita akan mulai dengan
bagaimana tampilan dari elemen dengan display block. Contoh dari display block itu adalah H1. Oke, kita akan coba lihat nanti di inspect heading 1. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kita reload, nah jadi seperti ini. Kalau misalkan kita inspect, nah kalau misalkan kita inspect kemudian kita sorot dengan mouse, maka kita lihat di sini adalah user agent style sheet yang digunakan oleh Chrome itu adalah displaynya block. Walaupun tanpa kita tentukan CSS-nya, maka ini otomatis akan block. Oke. Jadi block itu adalah ketika kita ingin membuat elemen block, dia akan memakan space baru dan juga akan melebar untuk tampilannya atau kebutuhan space-nya itu akan melebar dari kiri sampai kanan sesuai dengan kontainernya. Oke, seperti ini. Jadi tidak menyesuaikan dari konten. Kalau misalkan elemen dengan inline itu menyesuaikan dari lebar kontennya, kebutuhan lebarnya itu menyesuaikan dari isi konten. Kalau misalkan block itu sesuai dengan kontainernya. Oke. Contoh lain untuk elemen dengan display block itu adalah sebuah div. Oke. Misalkan kita isi dengan hello. Oke, seperti ini. Kemudian kita reload. Maka kita bisa lihat untuk div ini ternyata memulai di baris baru atau memakan space yang baru, dan lebarnya juga menyesuaikan dari kontainernya. Karena kontainernya adalah body, maka kita bisa lihat dia menyesuaikan dengan lebar browser. Oke, seperti ini. Contoh lagi adalah paragraf. Oke, paragraf. Misalkan kita isi ini adalah sebuah tulisan. Oke, ini juga sama. Oke, kalau misalkan heading ini masih ada margin, tapi kalau div tidak ada, kemudian yang paragraf juga ada marginnya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah form. Form itu juga sebuah elemen dengan display block. Tapi kita akan coba masukkan sebuah elemen dengan display inline di dalam form, yaitu sebuah input. Input itu adalah sebuah elemen inline. Misalkan tabnya adalah text, name-nya misalkan kita kosongi. Kita akan coba reload di sini. Oke. Jadi ketika kita sorot formnya juga akan menyesuaikan lebar dari browser atau kontainernya, karena kontainernya adalah body. Ini menyesuaikan lebar browser dan dia akan memulai baris yang baru. Oke. Tapi kalau misalkan kita sorot di input ini adalah displaynya adalah inline. Maka kita bisa lihat di sini untuk lebarnya itu menyesuaikan dengan lebar dari input itu sendiri. Oke, karena lebarnya input segini, maka untuk lebarnya juga segini saja. Coba kalau misalkan kita tambahkan input lagi, maka dia tidak akan memulai baris baru, tapi akan memakan space yang tersedia di sini. Kalau misalnya kita reload, nah maka ada dua input, dan ini adalah dua-duanya elemen dengan display inline. Oke, dia hanya memakan bagian sini saja, bagian yang sesuai kebutuhan dari kontennya. Oke, jadi kalau misalkan elemen block itu menyesuaikan dari kontainernya, kalau misalkan elemen inline itu menyesuaikan kontennya. Jadi apa yang di dalamnya itu adalah menyesuaikan apa yang di dalamnya itu adalah inline, dan untuk yang block itu menyesuaikan apa yang di luarnya. Oke, seperti ini.
Selanjutnya kita akan coba mencontohkan paragraf. Misalkan kita akan isikan ini adalah sebuah misalkan teks biasa. Oke, teks biasa ini akan saya berikan span. Oke, jadi teks biasanya itu adalah span, dan kita misalkan berikan titik seperti ini. Berikut ini adalah sebuah link. Oke, misalkan kita akan berikan sebuah href, misalkan linknya mengarah ke google.com. Nah, seperti ini. Kita tutup, dan ini kita isi dengan Google linknya. Oke, kemudian ini adalah sebuah gambar, misalkan seperti ini, dan kemudian kita akan memanfaatkan sebuah gambar di folder CSS ini, misalkan image.png ini. Oke, jadi kita akan image, source-nya adalah image.png. Oke, seperti ini. Oke, coba kalau misalkan kita reload. Oke, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Maka di sini kita bisa lihat untuk paragraf itu adalah sebuah elemen blok, ya, kebutuhannya seperti ini. Dan sebuah teks biasa seperti span ini adalah sebuah elemen inline. Jadi di dalam blok kita bisa masukkan elemen inline seperti ini. Dan di sini juga ada sebuah link, ini adalah sebuah elemen inline, dan image ini juga sebuah elemen inline. Nah, maka kita bisa lihat untuk ukuran dari span juga menyesuaikan teks. Kemudian ukuran dari href juga menyesuaikan isi atau konten. Kemudian untuk ukuran gambar juga menyesuaikan dari lebar dan tinggi gambar tersebut. Oke, selanjutnya saya akan coba memberikan sebuah CSS untuk span agar nanti terlihat saat kita tidak menyorot melalui inspect. Oke, kita akan tentukan untuk background color dari span, misalkan yellow. Jadi semua background color dari elemen span akan berwarna kuning, dan kemudian untuk href kita akan berikan background color magenta. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk image kita akan berikan background color misalkan red. Oke, kita akan lihat kalau misalkan kita reload, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini untuk span, ini untuk link, ya, href, dan ini untuk image, ada backgroundnya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan coba menambahkan sebuah horizontal garis, ya, garis horizontal itu adalah sebuah hr. Kita akan coba reload, dan kita akan coba sorot hr. Maka di sini kita bisa lihat saat kita sorot hr, dan di sini terlihat bahwa displaynya adalah blok. Nah, dia akan memakan tempat dari kanan ke kiri, ya, secara penuh seperti ini. Oke, dan kemudian kita bisa menambahkan UL, misalkan sebuah daftar. Oke. Kemudian kita tambahkan list seperti ini, misalkan untuk nama buah, misalkan nanas. Kemudian sebuah
list lagi, misalkan pisang, tambahkan lagi misalkan jeruk. Oke, kalau misalkan kita reload, maka hasilnya adalah, oke, kita akan coba sorot UL. UL adalah sebuah elemen dengan display block, dan juga untuk list. Nah, kalau list ini adalah sebuah displaynya yaitu list item. Nah, list item ini mempunyai display, ada tampilan list di sini. Ya, jadi selain inline dan block itu ada display list item. Nah, list item itu ada bullet di sini. Oke. Nah, tapi dia mempunyai sifat yang hampir sama dengan block ya. Tapi bedanya di sini ada bullet seperti ini. Oke. Kita akan coba berikan misalkan sebuah ID, misalkan kita akan berikan ID dengan nama inline 1. Oke, kemudian kita akan tentukan untuk UL dengan ID inline 1. Kemudian kita akan select untuk listnya. Jadi list di dalam UL inline 1, maka kita bisa tentukan misalkan display, kemudian inline. Oke, maaf, inline. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa reload. Oke, kalau misalkan kita select di list, maka dia akan berganti dari yang sebelumnya list item itu menjadi inline. Nah, ini kalau misalkan list item, dan ini untuk inline. Nah, ini biasa digunakan untuk membuat menu. Nah, saat kita membuat ini jadi inline, maka bulletnya juga akan hilang. Oke, jadi bullet itu tersedia untuk list item. Kalau di inline dia tidak ada. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan coba untuk mengoverride dari elemen block menjadi inline dan elemen inline menjadi block. Oke, contohnya adalah saya akan coba copy untuk paragraf ini dan saya letakkan di bawah list ini, UL. Oke, kita akan berikan nama untuk paragraf di sini itu adalah dengan ID yaitu blok 1, misalkan seperti ini. Nah, kita akan mengubah untuk span, href dan image ini menjadi blok. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke CSS, dan di sini kita akan coba memberikan override. Jadi kita akan coba select span di dalam paragraf dengan ID blok 1, misalkan P dengan ID blok 1, kita akan pilih span, dan kemudian P dengan ID blok 1, kita akan pilih anchor, dan kemudian P dengan ID blok 1, kita akan select image. Oke, jadi semua span, kemudian anchor, dan juga image yang ada di dalam paragraf dengan ID blok 1, maka kita akan buat displaynya yang sebelumnya inline menjadi block. Oke, seperti ini. Kita akan coba reload. Oke. Nah, ini adalah sebuah paragraf dengan ID blok 1. Kemudian kita bisa lihat isinya. Nah, sebelumnya di paragraf yang hampir sama, ini adalah inline semua. Jadi teks, kemudian anchor, dan juga image ini inline. Tapi kalau misalkan di sini kita jadikan blok, jadi sebelumnya inline jadi blok seperti ini.
Oke, jadi teks spannya ini akan memenuhi lebar dari kanan ke kiri dan memulai baris baru. Sementara yang di sini tidak memulai baris baru. Dan kemudian untuk anchor juga ini untuk sebuah list, sebuah link. Jadi dia akan memakan baris baru. Oke, membuat baris baru dan memakan space dari kanan ke kiri. Dan seperti halnya image juga. Oke, seperti ini. Nah, image-nya akan memakan space dari kanan ke kiri secara penuh dan mulai baris baru. Oke, bisa kita lihat perbedaannya dari paragraf yang di atas dan di bawah. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita mencoba override dari blok dari inline menjadi blok, kita akan buat elemen dari blok menjadi inline. Oke, jadi kita akan buat sebuah div. Oke, div-nya ini misalkan kita akan berikan ID, misalkan coba 1. Nah, ini untuk elemen dari div kita akan buat inline. Oke, dan kemudian di sini kita akan berikan sebuah image. Image-nya dari sini saja kita akan copy. Oke, di sini, dan kita akan coba copy untuk yang selanjutnya. Oke, jadi coba 2, coba 3, coba 4. Oke, mungkin seperti ini. Dan kemudian kita akan coba selektor semuanya. Oke, misalkan ID, misalkan kita akan coba 1, kemudian ID coba 2, kemudian coba 3, dan kemudian coba 4. Oke, kita akan tentukan display menjadi inline seperti ini. Oke, kalau misalkan kita reload, nah jadi seperti ini. Oke, kita akan coba lihat di inspektor. Nah, ini. Jadi yang harusnya div itu memulai baris baru, sementara yang di sini hanya menyesuaikan isi konten. Nah, ini karena kita tentukan untuk display inline. Kalau misalkan kita nonaktifkan untuk display inline ya, maka dia akan menjadi menurun ke bawah. Dan nanti untuk lebarnya dia akan melebar dari kanan ke kiri seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau misalnya kita aktifkan lagi untuk display inline, maka kita bisa select untuk salah satu, maka dia akan lebarnya menyesuaikan dari isi dari konten. Oke, seperti ini. Nah, itu adalah cara sederhana untuk mengoverride display. Oke, sebenarnya setelah ini saya akan coba lanjutkan lagi, tapi karena waktunya sudah sangat mepet, saya akan coba lanjutkan di part 2 untuk display. Oke, jadi untuk kode di HTML sampai sejauh ini, untuk display part 1 itu adalah seperti ini. Ini untuk HTML-nya. Oke, seperti ini. Dan untuk CSS-nya itu seperti ini. Jadi kita sudah mencoba untuk mengubah dari inline, kemudian untuk apa ya istilahnya override dari inline ke blok, dari blok ke inline. Oke, jangan lupa dipraktekkan dan kita akan bertemu lagi di part 2 dari CSS display. Oke, sekian dan terima kasih.